Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam sejahtera, Shalom. Ya. Dalam tahun baru ini, tahun baru Imlek, kita masih ada di tanggal yang ke-12 hari ini. Jadi dalam suasana bahagia ini, saya juga mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, kongsi, ya, Xinian Kuai Le, Xinian Meng En, Xinian Meng Fu. Ya. Ngerti enggak kira-kira? Baik Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih untuk majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan, musponso yang hari ini juga bersama melayani kami teman seperjuangan. Ya, dari seminari sampai hari ini masih melayani karena dimampukan oleh Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya mendapat tema dari gereja adalah berbakti pada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua, dan juga mendapatkan 2 buah ayat untuk dibahas bersama. Kita melihat saudara sekalian yang pertama itu di dalam Keluaran pasal 20. Mari kita melihat Keluaran pasal 20. Ada satu ayat di sana yang saya yakin sekali Bapak Ibu dari kecil sudah mengetahui. Mari kita baca bersama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kita diminta menghormati, ya, menghormati. Dengan kata lain dalam bahasa kita sebagai masyarakat timur, masyarakat Tionghoa, kita mesti jadi anak-anak yang uhau. Ya, uhau. Baik, berbakti. Lalu ayat yang kedua saudara sekalian, di dalam Lukas pasal 14 ayat 26. Nah, kalau tadi adalah Taurat, nah sekarang adalah firman-Nya Kristus Tuhan kita. Mari kita baca. Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara sekalian, bagian ini jelas, saya yakin Bapak Ibu melihat poin yang berbeda nuansanya dengan ayat pertama, yaitu membenci, ya, tidak membenci orang tuanya. Jadi saudara sekalian, kita sepertinya nih diarahkan untuk menjadi anak-anak yang puthau, ya, puthau, nggak berbakti pada orang tua. Nah, jadi 2 ayat ini saudara ketika disandingkan bersama, yang pertama kita diajak berbakti, uhau. Tapi kita juga diajak untuk sepertinya membenci, ya, puthau. Jadi yang benar yang mana Ibu Bapak? Kita mesti ngapain nih sekarang ini? Berbakti atau membenci? Yang mana Ibu Bapak? Aduh, pagi-pagi sudah datang ibadah, belum sempat sarapan, disuruh mikir lagi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, ini sebetulnya hendak menjelaskan tentang pergumulan kita. Hidup relasi di dalam dunia ini yang dimulai dengan keluarga. Nah, ada satu klip, ya, klip video yang mungkin ketika Bapak Ibu nanti sudah menyaksikannya, sedikit banyak bisa mendapatkan pencerahan dari 2 ayat ini. Dan saya juga nanti akan lebih menjelaskan lagi. Silakan klipnya.
Ya, baik Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi saudara sekalian, kita melihat kenapa kita mesti menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Ayah ibu kita, papa mama kita. Karena mereka sudah berjuang. Mereka sudah berjuang. Dan bahkan berdarah-darah. Mereka sudah bertanggung jawab dan mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk menghadirkan dan membesarkan kita semuanya. Jadi kita mesti berbakti Bapak Ibu. Namun saudara sekalian, tadi kita melihat dalam perjalanan keluarga itu, ya, kita juga melihat rupanya yang dibangun di dalam satu keluarga itu tidak ada yang langgeng, bukan? Tidak ada yang kekal. Banyak sekali masalah, tantangan, dan puji Tuhan kalau hari ini pun kita masih ada. Ya. Apa yang kita andalkan, entah itu kepintaran kita, harta kita, properti kita, relasi kita, bahkan diri kita sendiri, semua akan berubah. Terus berubah, mau tidak mau berubah, suka tidak suka berubah. Dan satu saja yang tidak berubah, Bapak Ibu tahu apa? Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Tetap namanya perubahan. Nah saudara sekalian, di tengah dunia yang berubah-ubah seperti itulah Tuhan mengatakan kalau seseorang mencintai semua itu berlebihan, ya, dan tidak membenci semuanya itu, terikat di dalamnya, terbelenggu, saudara akan kecewa. Saudara akan menjalani kehidupan ini dengan penuh penyesalan, pergumulan, dan begitu beratnya. Oleh karena itu yang tidak membenci bapaknya dan seterusnya, miliknya, propertinya, semua yang berharga itu, maka mereka nggak siap untuk menjadi murid Kristus dan hidup berbahagia menikmati Tuhan. Nah saudara, jadi tidak berbenturan. Ya, tidak berbenturan. Justru di sini melengkapi dan membuat kita semakin sadar bahwa Allah kita memiliki kehendak yang sangat luar biasa. Sejak semulanya manusia diciptakan di dalam suatu relasi dan konteks bersama Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Anak, dan Allah Roh Kudus yang sudah menyatakan relasi yang begitu indah, intim sekali. Ya, mereka saling mengasihi, mereka saling bersama-sama menciptakan dunia ini dan mereka dimuliakan. Nah saudara, relasi yang semacam ini yang sebetulnya Allah ingin ada di dalam perjalanan kehidupan kita yang gak mudah dan kadang banyak sekali ketegangan di dalamnya. Relasi pertama yang dibangun oleh Allah sesungguhnya saudara sekalian adalah Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 itu. Mungkin sebagian orang berpikir suami istri, keluarga itu ya suami dan istri. Maka kita butuh banyak sekali pembinaan dan ceramah-ceramah itu. Oke. Namun saudara sekalian, Allah membangun relasi yang pertama, yang mendasar. Itu sesungguhnya relasi orang tua anak. Maka ketika Allah menciptakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, gambar rupa kita. Allah membangun relasi yang indah, orang tua, anak. Adam Hawa diciptakannya anak. Allah Tritunggal, Bapa. Dan bagian itu saudara sekalian terus diingatkan sampai Kristus ketika ditanya oleh murid-muridnya, Tuhan ajar kami berdoa. Maka Tuhan mengatakan kalau kamu berdoa, katakanlah demikian. Bapa kami yang di sorga. Saudara perhatikan. Relasi itu adalah relasi yang pertama yang sangat mendasar adalah antara Allah sebagai Bapa, kita sebagai anak-anaknya. Dan ini yang terus berlanjut. Dan ini terus harus ada dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Dan itu yang diingatkan Tuhan dalam berbagai macam peristiwa. Allah ingin saudara saya menikmati hubungan yang indah. Saudara lihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian mereka tidak mempunyai relasi lagi dengan Tuhan. Dan sesama rusak. Allah bertanya, kalian di mana? Kamu di mana? Mereka ngumpet saudara. Mereka ngumpet, mereka saling menyalahkan.
Hari ini ketegangan juga banyak sekali, saudara sekalian. Anak-anak sering mengatakan demikian. Papa kami tidak kayak papa orang lain. Mama kami tidak seperti mama orang lain. Papa, mama menuntut, selalu menuntut. Tidak tahu kami anak-anak. Ya. Emang kami minta dilahirkan, Pak, Mah? Emang kami minta dilahirkan? Kalau kami mau lahir boleh milih rumah lain, keluarga lain yang lebih baik dari sini. Jadi kalau papa mama baik sama saya, jangan hitung-hitungan, jangan banyak ngomong. Itu kewajiban papa mama. Justru kalau papa mama nggak lakuin salah, itu ingkai cuo, katanya begitu. Saudara ketemu anak-anak seperti itu? Saudara, kalau saya jadi papa mamanya, saya akan mengatakan, aku juga enggak, kalau boleh milih, enggak milih kamu jadi anakku. Tapi Tuhan mau bagaimana? Di sisi lain, saudara, para orang tua, khususnya orang tua yang belum percaya, mereka lebih banyak, mereka merasa bingung gitu. Yang lahirin kami, yang kasih makan kami, yang besarin kami. Masa sih setiap hari kita lagi makan gitu sama-sama, itu anak-anak yang Kristen itu yang percaya Tuhan, tiba-tiba lipat tangan, tutup mata dan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Kamu pandai sekali terima kasih terus sama Tuhan, tapi selama ini tidak pernah kamsia sama papa mama. Yang kasih makan kamu itu papa mama. Kerja keras untuk semuanya, keluarga ini aja kasih makan kamu. Kamu sekolah, kamu semua, kami bukan itu loh. Itu bukan. Kok kamsianya sama sana? Saudara lihat, ketegangan-ketegangan ini menunjukkan manusia yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan, yang tidak bisa melihat inti dari relasi yang indah itu. Tuhan, kita bukan Tuhan yang ingin membenturkan perbedaan-perbedaan ini terus-menerus, bukan. Tuhan kita justru Tuhan mencari Adam, Hawa, you di mana? Nitainali, where are you? Memang Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu, saudara. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan langsung cari tempat persembunyiannya, saya tarik keluar, saya jitak satu-satu. Sudah dibilangin nggak boleh makan buah itu, kenapa masih makan? Hajar dulu baru kita runding lagi, ngomong lagi. Tapi Tuhan kita Tuhan yang memperhatikan relasi. Relasi itu penting. Saudara, di dalam masyarakat timur, masyarakat Tionghoa khususnya yang sangat berpengaruh di timur tentunya ya, ada konsep kuansi, ya, konsep relation, hubungan, koneksi. Ya, dikatakan kalau ada relasi maka tidak akan apa-apa. Tapi kalau nggak ada relasi, hati-hati loh. Sedikit-sedikit jadi apa-apa nanti. Pernah ketemu ngalamin begini, ibu bapak, saudara. Ya. Bahasa dewanya,有关系就没关系，没有关系就有关系。Jadi kuansi penting. Saudara lihat, Allah kita ada Allah yang membangun relasi dengan dia dan dengan sesama, itu menjadi penting. Dan kita tidak bisa hidup tanpa itu. Kita perlu berelasi, dan relasi yang utama adalah Allah ingatkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Begitu mereka keluar dari Mesir, begitu mereka mau masuk tanah perjanjian, memulai hidup yang baru, Allah membangun relasi dengan hukum 1 sampai hukumnya yang keempat. Lalu hukum yang kelima sampai keenam yang mengatur dengan sesama, nggak boleh nyolong, nggak boleh membunuh, nggak boleh bersaksi dusta, nggak boleh berzina, nggak boleh yang lain. Diawali dengan 1 tidak boleh, yaitu jangan tidak menghormati orang tuamu. Positif sekali, hormatilah.
Karena dengan relasi yang baik, menghormati orang tua, dimulai dari rumah tangga masing-masing, maka dipastikan semua urusan kita keluar nanti dengan sama kita beres. Lebih baik. Nah ini saudara sekalian yang kenapa saudara dan saya diingatkan. Dan iman Kristen juga terus menekankan hal itu. Dan saudara sekalian kalau pengen tahu informasinya. Ini firman kapan keluar? Kapan publish ini perintah ini? Ya. Kapan ini di-upload ke YouTube? YouTube-nya zaman dulu. Kapan muncul di dalam tabletnya Musa itu, loh batu itu? 3.000 berapa itu? 3.325 tahun yang lalu. Jadi saudara sekalian, ini bukan barang baru ketika orang lain di masyarakat mengkritisi orang Kristen. Kenapa sudah percaya Yesus lalu tidak mau orang tua? Kenapa kamu tidak hormat sama orang tua? Alasannya karena kamu percaya sang pencipta orang tua. Gitu ya. Kamu ini sekarang mulai baik-baik ambil simpati kami orang yang bukan percaya Tuhan. Bukan. Firman Tuhan dari 3.325 tahun lalu sudah mengatakan, hormati orang tuamu. Agama Kristen, iman Kristen sangat menekankan hormat berbakti sama orang tua dari dulu. Bahkan dari semenjak dunia awal diciptakan. Saudara, memang ketika kita bertemu dengan masyarakat kita, banyak sekali, wejangan, wisdom yang muncul. Misalnya mengatakan, banyak kebajikan, itu diawali oleh berbakti dengan orang tua. Masyarakat timur, saudara sekalian, kita nggak berbakti dengan orang tua, maka tidak usah ngomong yang lain. Tidak akan ada relasi, meyokwansi, tidak akan ada meyokwansi, tidak akan ada lagi. Kerjaan di masyarakat semua close the door, tidak ada kamu lagi. Maka dikatakan banyak kebajikan kalau dimulai dengan sayang, hormat sama orang tua. Tapi ajaran ini kalau Bapak Ibu melihat kapan publishnya, muncul 2.200 tahun sekian yang lalu. Firman Tuhan 3.000, sudah 1.000 tahun berbeda. Saudara perhatikan, jadi ini bukan satu hal yang baru, ini adalah kehendak Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali kepada spirit mula-mula Allah yang adalah Allah yang berelasi dan mau kita hidup dalam relasi indah dengan Dia, dengan sesama. Oleh karena itu mari kita jaga. Dan ketika kita sedang menjaga, Rasul Paulus menjelaskan sekali, Bapak-bapak, tolong please Bapak-bapak. Jangan karena kita berpikir senior, maka kita bisa menyakiti pressure kepada anak-anak kita, junior kita. Jangan bikin mereka tawar hati. Mari kita jaga sama-sama Bapak Ibu. Kesenioran kita, kondisi kita sebagai para senior untuk teladan. Saya pernah mampir ke gereja ini. Namanya gereja Xindian, di kota Xindian, dekat Taipei, Taiwan. Saudara sekalian, yang menarik bagi saya adalah bukan hanya bagaimana mereka serius beribadah. Tapi ketika mereka itu selesai ibadah. Selesai ibadah, semua berkumpul, umat, siapapun juga. Enggak hanya aktivis, semua umum. Masuk ke dalam satu ruangan yang cukup besar. Dan kemudian menikmati makan siang bersama-sama. Makan siang beneran loh. Gratis saudara. Nah itu yang ditunggu-tunggu seringkali kan. Makanan rohani sudah dapat, makanan jasmani siapa sih ngurusi? Please. Nah, mereka bisa menghemat banyak. Dan itu ada perhatian gereja. Wah saya happy sekali saudara sekalian. Saya makan bersama-sama dengan mereka semua ya. Nah selesai makan ini saudara, menariknya adalah itu saya mulai mengenali itu. Nah itu yang ngangkat kursi, bersihin meja, nyapu, ngepel. Itu kan tadi orang-orang yang tadi itu duduk di bagian depan, tempat gereja, duduk di kursi-kursi yang tinggi, gitu ya. Mereka itu para penatua, para diaken, atau mungkin para pengurus. Mereka kok ngatur itu semua. Ngerjain semuanya saudara sekalian.
Dan saya tanya, ini hari khusus ya karena menyambut kedatangan kami atau bagaimana? Oh enggak mesti, ini setiap hari Minggu kami melakukan ini. Tidak ada performa, setiap hari Minggu. Lalu kemudian semua kerjaan sudah mau selesai, di ujung sana ada satu bapak. Ya, ngecek itu ya sudah ada umur juga sih. Semua yang tidak ada, dia masih nyapu, masih ngepel saudara. Nyapu, ngepel. Kemudian musuhnya nanya sama saya, musuh tahu enggak dia siapa? Saya bilang enggak tahu. Dia adalah salah satu pendiri dari gereja ini, cucu pendiri gereja ini. Bahkan cucu dari pendiri sinode gereja mereka yang begitu banyak ada di Taiwan. Dan sekarang nyapu dengan humble sekali. Saudara, saya bukan mau mengatakan nanti para pengurus, aktivis, penatua di stadion, kalau selesai ibadah, tolong layani ya, beres-beres, beberes. Bukan itu. Saya sangat jarang menemukan pemandangan itu di Indonesia, mungkin hampir nggak pernah. Tapi yang saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu adalah semakin senior seseorang, semakin dia dibapakkan, dia sebagai orang yang father, dia seorang pemimpin, maka dia harus semakin melayani. Untuk generasi berikutnya, untuk membangun relasi yang baik, menyatakan kebaikan Allah dan kemuliaan Allah. Bukan untuk kepentingan yang lain. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Gereja Tuhan jarang sekali berbicara tentang bakti kepada orang tua. Gereja Tuhan lebih sering bicara doktrin-doktrin yang tinggi dan dalam. Ya. Tinggi dan dalam tapi kenyataan hidupnya kadang-kadang sulit. Sehingga menjadi batu sandungan di masyarakat. Kita perlu belajar banyak. Banyak yang harus kita pelajari dari budaya Tionghoa. Dalam buku San Tzu Jing, saudara, buku ini berusia 700 tahun sekian. Sebelum sampai hari ini sudah 700 tahun. Begitu banyak saudara diarahkan bagaimana berbakti. Kisah-kisah inspiratif begitu banyak. Ada anak bernama Asyang, usia 9 tahun. Bisa peduli papanya, tidak diajarin. Dia tidur di tempat tidur papanya, kemudian dibikin hangat dulu karena itu musim dingin. Lalu kemudian setelah itu cukup hangat, dia khawatir papanya kedinginan, papa baru silah tidur. Luar biasa ya. Ada satu anak namanya satu lagi, Gongrong. Usianya 4 tahun, saudara sekalian lebih kecil dari Asyang. 4 tahun. Papanya pulang bawa buah lai. Buah apa itu? Li ya. Buah lai. Kemudian anak ini pilih-pilih. Papanya memesem-mesem aja. Ini anak pasti mau cari yang paling besarnya. Anak kecil begitu toh. Kamu cari apa? Aku cari yang paling besar. Cari yang besar. Memang dasar anak kecil itu ya. Saya cari yang paling besar, saya mau kasih koko saya makan. Anak 4 tahun, saudara. Mari saudara kita belajar. Sebagai murid Kristus kita terus belajar. Bukan hanya belajar teologi yang dalam itu. Ya toh? Tapi kita membawa teologi itu muncul dalam permukaan kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Sudahkah saudara berbakti? Dan melakukan itu dengan baik. Saudara, saya akan memberikan 4 usulan untuk menutup khotbah saya. 4 usulan Bapak Ibu bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengetahui firman, mari kita latih dan berbakti dengan baik. Dari situ kiranya Tuhan memberkati dan menjadi berkat kepada banyak orang. Yang pertama saudara, ungkapkanlah kasih dengan pemberian nyata. Justru pada saat orang tua masih hidup. Setuju Bapak Ibu? Kita sayang dan menyatakan itu saat mereka masih ada bersama dengan kita. Bukan orang-orang sebagian membawa persembahan, makanan, kepala babi, segala macam, tapi tempatnya di bongpai. Kuburan. Too late. Kedua, mari saudara sekalian kita nyatakan syukur kita itu loh ya.
kepada orang tua kita justru pada saat apa? Pada saat saudara dan saya berulang tahun. Nah ini saudara, mungkin cara kita perhatikan ya. Oh besok happy birthday, my birthday. Besok adalah ulang tahun saya. Biasa kalau besok ulang tahun malam ini kita mungkin nggak bisa tidur, ada yang nggak bisa tidur. Nah, kita kepikir, besok birthday, besok saya mau makan-makan, kumpul sama teman-teman, suami, istri, keluarga. Wah, happy sekali ya. Happy birthday. Ya. Apakah malam itu Bapak Ibu kepikir, saya besok birthday, hari ulang tahun itu adalah hari kesusahan besar, pergumulan mati hidup dari papa mamaku, khususnya mama. Hamil 9 bulan dan hari itu sekeluarga khawatir bagaimana mau melahirkan, menderita, berteriak. Belum ada sesar mungkin zaman dulu juga. Wah saudara saya semua khawatir. Hari kesusahan orang tua. Siapa yang menjamin anak itu lahir dengan baik dan mamanya selamat? Nggak ada yang bisa menjamin 100%. Tapi saudara lahir. Saya ada di dunia ini. Jadi ketika hari birthday itu saudara, mestinya kita datang kepada papa mama mengatakan, "Xie Tatian Hua, telepon. Pa, Ma, thank you. Saya boleh lahir ke dunia. Ya, terima kasih mama papa." Wah, kalau saudara lakukan itu, mama papa pasti sangat terharu, nangis-nangis. Wah, anakku ini luar biasa. Wah, papanya belum percaya, bisa tergerak hatinya loh. Mamanya masih keras hati, bisa tergerak hatinya loh. Datang kepada Tuhan. Sederhana. Yang ketiga, usulan saya adalah, mari saudara sekalian belajar rukun. Ya, orang tua suka anak-anaknya rukun. Bapak surgawi juga suka gerejanya rukun. Rukun untuk apa? Menjaga satu orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan banyak anak. Banyak anak belum tentu bisa memelihara dan membesarkan satu orang tua. Rumah orang tua selalu menjadi rumahnya anak-anak. Setuju Bapak Ibu? Rumah anak-anak belum tentu jadi rumah orang tua. Setuju? Beberapa orang saja yang ngomong. Menarik ya gejala ini. Oke? Nah, usulan saya adalah mari kita rukun. Sehati jaga dia, orang tua kita, seperti mustika dijaga. Bukan seperti jaga main bola. Jaga bola. Mustika. Bukan bola. Bahasa Tionghoa cantik sekali. Mengatakan, jia yu i lao, ru yu i pao. Satu rumah keluarga kalau punya satu orang tua saja yang masih hidup. Wah itu mustika itu. Very precious. Sayang benar sama dia. Nah, berkat Tuhan akan muncul di situ. Itu akan blessing betul-betul. Hari ini bukan jaga kayak mustika. Banyak yang suka main bola. Waktu orang tuanya masih sehat, uangnya banyak, tidak sakit-sakitan. Main bola basket anak-anaknya. Wah, bola basket cirinya apa? Rebutan. Ya enggak? Rebut, cepet rebut gitu aja. Rebutan gitu loh. Mah tinggal di rumah saya, Pah di rumah saya, udah stay here, enggak apa-apa. Kita suka, anak-anak suka, cucu suka, jangan kemana-mana, ke rumah saya aja. Rebutan. Jadi bola basket. Ketika orang tua sudah mulai tua, mulai nggak sehat, tapi warisannya belum dibagi. Papa mama jadi bola voli. Ya, disambut. Servis lagi. Mah, Pah, udah tinggal di sini 6 bulan. Nah, suka kapan mau pergi ke tempat lain lagi, ke anak-anak yang lain silakan. Silakan sini, enggak apa-apa, senang kok kami kok. Mau 6 bulan, boleh, ya silakan. Ada batasnya. Mulai ada batasnya itu loh. Nah ketika warisan sudah dibagi,
Warisan sudah habis dibagi-bagi. Apa yang terjadi? Sepak bola. Sepak bola. Wah, bolanya ke sini, dioper, tendang. Jauh. Warisannya sudah tidak ada kok. Maka orang tua yang bijak simpan warisan sampai akhir hidupnya. Surat wasiat terakhir dikeluarkan. Oh, saya tidak mau tecui nincingren ya. Saya nggak mau nyalahin anak-anak ya, saudara ya. Tapi lihat, ini yang terjadi. Ya, tendang sana, tendang sini. Wah, anak-anak masih kecil. Ya, oh ini masih perlu, wah repot sekali, kami sibuk sekali. Ke tempat kokoh aja, tinggal di sana. Kenapa? Anaknya sudah besar-besar, sudah sekolah PIE semua, sudah kerja. Anak kami masih kecil-kecil, papa sana aja, mama sana aja. Saudara, mari kita bersatu hati untuk rukun dan merawat. Terakhir, tapi yang terpenting, pastikan Injil Kristus, keselamatan yang hanya satu-satunya dalam Yesus Kristus, sudah sampai di sana ya, ke papa mama kita. Sudah dengar belum? Sudah percaya Tuhan belum mereka? Pastikan. Kebutuhan rohani terawat, bertumbuh. Pastikan. Saudara dan saya memfasilitas. Gereja ada kegiatan apa? Ada kegiatan untuk orang tua, ibadah semua. Bawa orang tua kita. Repot, kita sibuk di gereja gini-gini, nambah orang tua lagi, sudah begitu susahnya gitu. Saudara, ingat dulu ketika saudara dan saya masih kecil, dibawa sama papa mama ke sekolah minggu, masih ingusan, satu sepatu aja tidak bisa ngikat, dibawa sama papa mama, taruh ke sekolah minggu di gereja. Papa mama yang belum percaya berdiri di depan pintu gerbang, nungguin. Nah, saya bukan orang Kristen, saya tunggu di sini, anak-anak ikut tidak apa-apa, ada Chongwen di sini, ada Mandarin, yuk silakan. Kami di luar. Mereka bisa loh memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dan menunggu. Sekarang ketika mereka sudah lemah, kita lupa. Jadi mari saudara, ini usulan-usulan saya yang saya kira Bapak Ibu punya usulan jauh lebih bagus lagi dari saya. Silakan. Dengan pimpinan dan hikmat Tuhan, saudara lakukan semua itu. Dan kita akan mengalami ini yang Tuhan berikan dalam janjinya. Keluaran pasal 20 ayat 12, kita baca bersama-sama, mari, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut umur, menikmati tanah di mana saudara dan saya berada, saudara hidup nikmat. Relasi bagus, nyaman bersama Tuhan, bersama sesama. Anda dan saya dipercaya, Anda dan saya akan dipakai tangan Tuhan untuk memuliakan namanya. Anda dan saya akan menjadi Injil yang hidup bersama Kristus diberitakan bagi orang-orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan menolong kita.